Dalam poin ini saya ingin menekankan sebuah poin, karena di sini juga Masya Allah teman-teman kita aparat hadir, bahwasanya bahasan tentang jihad ini teman-teman, bahasan agama yang tidak bisa dihapus dalam syariat. Tetapi juga harus, jadi makanya harus dirincikan. Tidak bisa dihapus dari bahasan pengajian-pengajian karena Rasulullah SAW menerapkan sebagai bagian dari syariatnya, sehingga pemahamannya sampai benar pada masyarakat. Karena ada orang berlebih-lebihan dalam memahami jihad sehingga mereka salah dan mengatasnamakan jihad seperti kasus membuat keonaran, membom diri sana sini. Ini semua hal yang buruk sekali. Membawa bahasa jihad, bahkan menganggap dirinya sudah masuk surga dengan membuat keonaran. Nah, ini kekeliruan. Membunuh diri bukan bagian dari jihad, bukan mati syahid. Bahkan di kancah peperangan pun kata para ulama dan jumhur ulama sepakat masalah itu, bahwasanya orang kalau masuk medan perang kemudian dia berusaha untuk mencari mati syahid, kalau dia terbunuh, kalau di zaman kita misalnya membawa bom lalu dia lempar ke musuh dan dia kena percikannya, kemudian dia mati ikhlas karena ingin mencari mati syahid, maka dia mati syahid. Tapi kalau dia membom dirinya di kancah jihad pun tidak dibenarkan. Bagaimana dengan di tempat-tempat aman seperti negara kita, kemudian merusak citra jihad, sehingga akhirnya banyak sekali orang yang alergi tanda kutip kalau dibahas tentang masalah jihad, karena seakan-akan itu berhubungan sekali dengan terorisme. Padahal ini penyalahgunaan kalimat suci jihad. Begitu juga teman-teman sekalian dengan ada orang yang sama sekali tidak mau membahas masalah jihad, karena menganggap ini tidak perlu dibahas dan bukan zamannya sekarang. Walaupun bukan zamannya, seseorang muslim harus menjelaskan masalah hukum agama, dalil-dalilnya, keutamaannya, sehingga kalau seandainya kita berhadapan satu waktu dengan memang agama Allah butuh dipertahankan, maka kita akan dapat pahala. Saya ingin menyampaikan berita gembira kepada teman-teman kita aparat yang menjaga keamanan, baik kepolisian, tentara, tentang masalah ini. Ada hadis teman-teman yang berbunyi, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, ribatu yauman fi sabilillah khairu minad dunya wa ma fiha. Ribat itu satu hari di sisi Allah maka sama dengan ribat satu hari di jalan Allah sama lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ribat artinya mengikat diri di perbatasan antara muslim sama orang non muslim, bila setiap saat orang Islam bisa diserang. Artinya dia berjaga-jaga. Berjaga-jaga di sini di perbatasan antara muslim sama orang non muslim, satu waktu muslim mungkin dibutuhkan untuk keamanan negaranya, keamanan agamanya, keluarganya, harta mereka, maka satu hari saja berjaga-jaga ini sudah cukup lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Di dalam hadis yang lain, hadis sahih juga, kata Nabi SAW, murabit, semua orang yang meninggal amalnya putus kecuali murabit. Murabit artinya orang yang pernah berjaga-jaga di perbatasan antara muslim sama orang non muslim, jangan sampai negara Islam atau agama Islam atau keluarga atau harta kaum muslimin dirampas atau diambil. Maka kecuali murabit amalnya berjalan terus, terutama pada saat dia meninggal di medan atau di tempat ribat itu. Ada satu poin penting di sini. Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, beliau baru meninggal beberapa waktu lalu, yang banyak sekali karya tulisnya di Indonesia pun sudah banyak diterbitkan karya tulisnya. Beliau mengatakan setiap negara muslim semestinya memiliki wajib militer untuk anak-anak mudanya, sehingga mereka terlatih setahun, 2 tahun dalam militer tersebut, sehingga pada saat negara, pemerintah ataupun agama membutuhkan mereka bisa siap setiap saat. Dan sementara mereka menunggu itu sampai mereka mati pun, kalau mereka tidak dipakai jasanya, sementara mereka menunggu, maka tetap dicatat mereka ribat setiap hari. Artinya apa? Kalau teman-teman aparat mengikhlaskan niatnya, ingin menjaga ketentraman agama, ingin menjaga ketentraman negara, keamanan masyarakat, menjaga ya supaya tidak ada kekacauan di antara masyarakat, ini bisa terhitung ribat, dan ini menjadi amal jariah yang terus-menerus berjalan walaupun sudah meninggal. Dan ini teman-teman sekalian hanya butuh keikhlasan saja. Ini juga termasuk hal yang bisa membersihkan dosa-dosa. Apa yang dilakukan teroris-teroris tentunya bukan jihad ya. Saya diajarkan oleh guru-guru saya seperti Ustadz Abdurrahman Thayyib. Beliau menerangkan bahwasanya jihad yang mereka lakukan itu salah gitu. Islam tidak pernah mengajarkan jihad semacam itu. Apa yang mereka lakukan, ngebom sana, ngebom sini ya, bahkan sampai membunuh kaum muslimin seperti itu adalah perilaku yang sangat salah ya. Dan jelas Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Islam berlepas diri dari orang-orang semacam ini. Tentunya kita juga tidak boleh mengkaitkan terorisme itu dengan Islam, karena ajaran Islam itu tidak seperti itu. Alhamdulillah saya seorang muslim, dan di agama saya juga dituntut untuk bertoleransi gitu, asalkan toleransinya tidak kebablasan gitu kan. Pesan saya buat pemuda, hati-hati dalam belajar,
jangan sampai salah hijrah, jangan sampai salah memilih guru. Karena salah memilih guru itu fatal akibatnya. Kalau bisa saya rekomendasikan guru-guru yang baik, guru-guru yang insya Allah menurut saya keilmuannya ilmiah gitu kan, saya rekomendasikan Ustadz Abdurrahman Thayyib hafizallahu ta'ala. Terorisme, radikalisme tidak hanya ada pada agama Islam saja, pada pemeluk agama Islam, bukan pada ajaran agama, pada pemeluk agama Islam. Tetapi di agama-agama lain juga ada, di negara-negara lain juga ada. Ada stigma-stigma negatif yang ada di dalam masyarakat kita, seolah-olah yang mempunyai paham itu adalah orang yang berjenggotan, pakai celananya cingkrang. Itu tidak betul. Saya katakan, itu tidak betul. Nah, ini tidak betul sama sekali. Oleh karena itu, yang seperti ini, kenapa harus saya sampaikan? Supaya masyarakat tidak punya stigma yang negatif terhadap yang berjenggotan. Tidak bisa kita identifikasi secara fisik. Dan pelaku teroris pakai jin, pakai kaos, sebagaimana layaknya yang lain. Yang bisa diidentifikasi itu kalau kita berdialog, karena itu pemahaman. Karena itu pemahaman sehingga kita bisa mengidentifikasi seorang ini pahamnya radikal atau tidak itu kalau kita berdialog. Jadi jangan dikait-kaitkan masalah fenomena ini dengan agama apapun. Ya, ini tidak ada kaitan dengan agama. Islam tidak pernah mengajar itu. Islam bukan teroris, teroris bukan Islam. Islam bukan teroris, teroris bukan Islam. Saya ingin menggarisbawahi radikalisme itu tidak bisa diidentikan dengan Islam. Radikalisme itu oknum atau mungkin kelompok. Jadi kalau siap itu tidak bisa bilang bahwa dengan radikalisme itu lalu kita membawa atribut atau simbol agama. Itu saya pikir tidak tepat. Dan ini harus kita kampanyekan kepada seluruh anggota, seluruh masyarakat bahwa itu adalah oknum. Nah, kalaupun kita penegakan hukum juga terhadap oknum, bukan terhadap simbol agama. Seperti itu, Bib. Mungkin, siap. Banyak yang mengidentikan bahwasanya cadar bagi yang perempuan, jenggot bagi laki-laki, celana cingkrang bagi laki-laki itu sebagai ciri terorisme. Padahal dari kepolisian, teroris atau bukan itu dilihat bukan dari penampilannya, akan tetapi dilihat daripada pemahamannya. Kalau pemahamannya suka mengkafir-kafirkan Indonesia, selain golongan kita dibunuh, kalau menurut mereka halal darahnya, istilahnya seperti itu, maka ini adalah bibit terorisme. Meskipun dia tidak bercadar bagi yang perempuan, meskipun tidak berjenggot dan celana cingkrang bagi yang laki-laki. Karena teroris atau bukan itu bukan dilihat daripada penampilannya, tapi dilihat daripada pemahamannya. Maka buat teman-teman sekalian yang sekiranya ingin bercadar bagi yang perempuan, berjenggot dan celana cingkrang bagi yang laki-laki, dan orang tuanya tuh takut dan berpikiran yang aneh-aneh, bahkan melarang karena dikira teroris nanti, berikan saja video ini pada orang tua kalian, mudah-mudahan bisa membantu kalian. Karena kalau dari saya pribadi, itu bukan ciri teroris. Dari kepolisian pun, itu bukan ciri teroris. Ya, ciri teroris itu dilihat daripada pemahamannya, bukan penampilannya.